Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 13 membandingkan ukuran. Kita akan membahas bagian pertama dari bab ini di halaman 119 sampai dengan 122. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan membandingkan panjang untuk bagian pertama. Ayo berdiskusi bagaimana cara membandingkan. Nah, ini ada lompat tali ya. Ini jadi maksudnya ini mungkin kita membandingkan panjang talinya ya, panjang tali dari kedua anak ini. Nah, kalau kita lihat di anak yang sebelah kanan, dia berdiri menginjak talinya ya. Kemudian ketika dia injak ini, lalu ini berada di posisi yang sama, artinya tingginya di sini. Ya, panjangnya setengahnya dari ini adalah seleher, sekitar selehernya sedagunya anak ini ya. Nah, kemudian yang ini juga harus melakukan hal yang sama. Ya. Jadi dia harus dilakukan hal yang sama, yaitu diinjak seperti ini ya, lalu nanti tingginya seapa. Tapi ini bukan merupakan ukuran yang tetap ya. Jadi ini panjangnya kita hanya mengira-ngira saja ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kartu pos ya. Nah, untuk membandingkan kartu pos, mungkin kita bisa menggunakan sebuah benda ya, misalnya pensil ya. Misalnya pensil kita kita ukur ya, kita ukur. Kemudian kita misalnya pensil yang ini tepat ya panjangnya, berarti nanti pensilnya kita jajarkan, mungkin pensilnya hanya sampai sini karena mengikuti yang ukuran ini. Atau bisa juga kita bisa membandingkan juga dengan cara melipat. Misalnya kita lipat seperti ini ya, misalnya ini kita lipat segini ya, jadi ini dilipat ke sini, nanti kan jadi seperti ini, artinya ada lebih ya, ada yang lebih gitu. Jadi lebih panjang yang ini daripada yang ini. Kemudian ini apa? Kalau ini buku ya. Untuk buku juga sama, bisa menggunakan hal yang sama ya. Kita bisa menggunakan suatu benda lalu kita jajarkan seperti ini. Misalnya ini penggaris, atau misalnya menggunakan pensil atau pulpen. Kemudian berikutnya, ayo bandingkan bermacam panjang dengan menggunakan pita. Nah, ini nanti boleh dipraktekkan ya. Misalnya ini ada akuarium. Ya, misalnya dia ada akuarium. Kemudian kalau ini tadi untuk yang halaman tadi ya. Nih, bisa juga dengan dibentangkan seperti ini. Untuk tali lompat tali, terus ini tadi yang Kak Rina bilang dilipat ya. Nah, ini untuk buku, kita menggunakan benda. Nah, ini tadi kemudian kita lanjutkan, kita membandingkan menggunakan benda, satu benda. Ya, kalau di sini pita. Jadi misalnya tingginya segini, lalu kita bandingkan panjangnya ya. Nah, ini juga ada buku, meja ya. Nah, sekarang pinggangku ini lebarnya. Nah, sekarang bisakah meja ini melewati pintu? Nah, ini kita bisa juga menggunakan hal-hal seperti ini ya. Mengukur panjang tangan terbuka dan membandingkan panjangnya. Nah, ini misalnya tangan Cia ketika dilebarkan panjangnya segini, ini tangan Yosef ya. Manakah yang lebih panjang dan lebih berapa banyak? Panjang 3 pensil ya, ini panjang dan lebar sebuah meja.
Panjangnya adalah 3 pensil, lebarnya 4 pensil seperti ini. Ya. Kalau pakai pensil yang ini lebarnya panjangnya 3, lebarnya ini mungkin kebalik ya. Biasanya kalau yang panjang itu disebut dengan yang lebih panjang, tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja ya. Aku menghitungnya dengan pensil. Kalau dengan penghapus mungkin dihitung ada berapa penghapus. Kita hitung ya. Panjangnya artinya kita ngikutin yang atas aja. Panjangnya berarti kan yang ini ya. Kalau kata dia, kita ngikutin ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 8 penghapus. Nah, sekarang lebarnya sesuai dengan yang ini. Kalau ini 4, ya. Kalau yang ini kan ada pensil 1, 2, 3, 4. Kita hitung sekarang penghapusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11 penghapus. Kemudian ballpoint dan pensil. Nah, untuk ballpoint dan pensil ini kita bisa bandingkan juga dengan cara mungkin menggunakan petak-petak seperti ini. Coba kita lihat ini ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Lalu pensil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 7 ternyata. Artinya lebih panjang pensil. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.